Prime News, amanat penderitaan rakyat. Ya sedihnya, karena yang pertama zaman sudah ngambil saya dari itu, terus saya harus menghadap ke kabupaten. Sedangkan saya kan statusnya sebagai pegawai negeri. Ketakutan saya itu hanya dipecat. Di Republik kita ini kan sistemnya kan tekanan dari atas ke bawah. Saya ini PNS. Dari awal aja saya udah nggak ingin jadi pejabat. Kalau ingin jadi pejabat, kakak ipar saya aja pernah menjadi anggota dewan tuh. Saya penyuluh terus dari sekarang sampai ini penyuluh saya ini sekarang. Okay. Itulah. Baik. Ya, sistemnya kan. Oke. Kami paham ya Pak suasana kebatinan Anda. Tapi Pak Jul, menurut Anda pada saat melihat video yang kemudian diunggah oleh anak Anda Bimo ini, menurut Anda salah atau tidak Pak? Kalau menurut saya, karena pribadi saya nggak salah. Dia itu mengkritik provinsi, bukan individu itu. Dan dia udah bercerita sama saya, udah membuat 3 poin. Mana yang kita kira-kira mau disampaikan ini, supaya go gitu. Ya itu. Udah bijak dia itu. Tinggal masing-masing orang penilaian lain, penilaian. Iya. Jadi ada nilai negatif, ada nilai positif. Iya. Sebaik apapun ada orang yang nilai negatif. Kenyataannya banyak yang positif, alhamdulillah di Lampung ini nih. Ya, memang. Terima kasih warga Lampung ini. Baik. Banyak yang positif nilainya. Pak Juliman, tapi kan Bapak juga sebagai aparatur sipil negara ya Pak. Kami belum bisa membayangkan suasana kebatinan Bapak seperti apa. Anak mengkritik pemerintah, tapi Bapak juga ada di dalam pemerintahan itu, Pak Juliman. Kami ingin tahu sebenarnya kalau karakter dari Bima Yudho ini seperti apa, Pak? Karena kabarnya sebelum konten ini viral, dari jauh-jauh hari sudah banyak mungkin masukan, kritikan untuk daerah Anda, untuk Lampung, Pak Juliman. Gimana sih Pak karakter anak Bapak? Kalau masalah karakter, menurut saya karakter yang baik. Sebab saya itu pendidik anak memang harus orang yang berkarakter sesuai namanya. Namanya Bima Yudho Syaputro. Itu. Artinya dia sesuai dengan Bima itu. Dia menjadikan orang yang berani, jangan kejujuran. Maka di TikTok aja udah ada kan. Jangan takut itu kan, kalau nggak salah saya pernah ngomong itu. Dengan kejujuran meskipun kalau sendirian. Jangan takut dengan kejujuran meskipun kalau sendirian. Kan ada di TikTok saya sampaikan gitu. Ya. Dari kecil memang saya diri jujur ya itu. Supaya dia bermanfaat pada orang banyak. Tapi kenyataannya gubernur itu bicaranya udah lain sama saya, menyinggung perasaan. Itu kalau memang dibongkar pembicaraan bisa tuh udah nggak sesuai dengan pejabat ini. Iya, artinya memang Bima ini anaknya terbuka begitu ya Pak untuk mengungkapkan segala aspirasi apa yang ada di benak Bima gitu ya? Terbuka dia. Pak, kami ingin tahu Pak, kabarnya ketika sudah viral ini banyak pihak yang mendatangi Bapak. Ada pejabat, bahkan sampai disambungkan dengan Gubernur Lampung Pak ya. Betulkah demikian Apa Pak yang disampaikan itu Pak ke orang tua? Kalau dari awal itu kan gini, saya cerita dulu ya dari awalnya. Dari awalnya camat juga saya perjanjian lah jam 8 itu hari Jumat dan menuju ke wakil bupati, ke Bapak Aswar itu. Setelah itu saya camat sama Bapak camat, berdua dari situ sudah duduk bertiga. Pak Aswar, saya sama Pak camat. Setelah itu dia ngomong, udah berbicara, Pak Aswar, Pak wakil bupati, bicara lah bla bla bla. Setelah itu HP-nya disampaikan ke saya. Baru berkomunikasi langsung sama gubernur. Itu enggak lama bicaraan juga. Pasal pembicara itu menyinggung perasaan saya. Yang terakhir saya penjara saya karena dia udah ngomong bla bla, ya Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan anak saya yang berada di Australia. Saya mohon maaf. Oke, saya maafkan. Tapi permasalahan dijalankan secara hukum, dijalankan. Oke, udah langsung tak kasihkan ke Bapak Wakil Bupati gitu. Ya, mohon maaf Pak Jul, tadi Anda sampaikan ada pernyataan Pak Gubernur yang menyinggung perasaan Anda. Itu bagian mana Pak? Ya kalimat yang tidak bisa mendidik anak itu dia kalimat itu. Boleh dijabarkan Pak kalimat tepatnya seperti apa? Nah itu sudah jangan kalau disampaikan. Kalau itu sebaiknya kan bisa dilihat
secara identitas bisa dilihat antara pembicaraan saya dengan gubernur sama bupati kan sebenarnya bisa itu kalau gubernur itu. Mohon maaf Pak, mungkin saya bantu klarifikasi silakan, ya. Pak. Boleh, silakan Mas. Oke, mohon maaf. Saya bantu sedikit, saya luruskan biar agak jelas intonasinya. Jadi begini, kronologi singkatnya, di hari Jumat pagi itu beliau dijemput oleh Bapak Camat Raman Utara untuk dipanggil ke rumah dinas Bapak Wakil Bupati Lampung Timur. Oke, setelah sampai di rumah dinas Bapak Wakil Bupati, bertiga sempat bicara masalah Bima ini, kemudian Bapak Wakil Bupati ini menghubungi Bapak Gubernur Provinsi Lampung. Nah, disitulah ada komunikasi. Kemudian setelah selesai bicara, langsung Pak Gubernur minta berbicara dengan Bapak Juliman langsung. Nah, awal komunikasi inilah kemudian langsung Bapak Gubernur meminta kepada Bapak Juliman agar memberitahu Bima. Poin satunya agar jangan membuat konten lagi yang menyudutkan pemerintah Provinsi Lampung. Itu permintaannya oleh Bapak Gubernur. Nah, kemudian dijawab oleh Bapak Juliman, oke lah Bapak, nanti kita sampaikan dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari anak saya. Dan kemudian dijawab seperti itu tadi sama Bapak Gubernur bahwa oke, saya maafkan, tetapi tetap masalah ini akan tetap kita teruskan ke jalur hukum. Nah, itu poin kedua yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Nah, setelah itu memang ada kata-kata yang tadi maksudnya disampaikan agak mungkin kurang pas atau beliau tersinggung ketika Bapak Gubernur bicara bahwa Bapak Juliman ini tidak becus mendidik anak, tidak bisa mendidik anak. Itulah yang kemungkinan yang dirasakan, yang mungkin dalam bahasa kami ada intimidasi atau apa ya, karena beliau adalah PNS, beliau dimarahi orang nomor 1 di Provinsi Lampung, pastinya beliau takut, apalagi mau dibawa ke ranah hukum. Nah, inilah yang membuat mungkin terus ada miskomunikasi terhadap informasi adanya ancaman seperti itu, Mbak. Alasan dari Pak Arinal Junaidi mengatakan hal itu kepada orang tua Bima Yudo apa, Pak, sebenarnya, Pak? Sempat ada terjadi bantah-bantahan mungkin via telepon itu? Nggak ada, kan bantah nggak ada. Karena saya udah takut duluan, karena saya PNS bagian bawah. Sudah meminta maaf terlebih dahulu ya. Apa ada pengaruhnya tidak kejadian ini dengan Anda menjabat di kantor Anda, Pak? Tidak ada. Oke, tapi tidak berpengaruh.